Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah ritual tumbal bayi di gua terlarang. Jenazah wanita ini ditolak bumi. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di lereng perbukitan Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita muda bernama Ratna. Ia bukan tipe yang suka menonjol. Pembawaannya tenang, jarang berbicara, dan lebih sering terlihat menyendiri. Tapi siapapun yang pernah menatap wajahnya pasti akan sepakat, Ratna adalah wanita yang luar biasa cantik. Kulitnya seputih porselen, bersih dan halus tanpa celah. Matanya tajam tapi menenangkan, seperti memiliki daya hipnotis tersendiri. Senyumnya lembut namun misterius, mampu membuat siapapun terdiam sejenak, bahkan lupa pada apa yang sedang dibicarakan. Kecantikannya itu membuat banyak lelaki tergila-gila, bukan hanya pemuda desa, tapi juga para pengusaha, pejabat, bahkan orang-orang dari luar kota yang kebetulan singgah. Beberapa di antaranya jatuh hati, lalu berlomba-lomba memanjakannya dengan hadiah, uang, dan harta benda. Dalam waktu singkat, Ratna berubah dari gadis yatim piatu menjadi salah satu wanita paling kaya di wilayah itu. Namun, tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa semua itu bukan datang begitu saja. Ada harga yang telah dibayar mahal, sangat mahal, sebab orang-orang yang pernah mengenalnya di masa kecil masih mengingat jelas Ratna dulu bukanlah gadis cantik. Ia biasa saja, bahkan sering terlihat pucat dan murung. Tidak ada yang istimewa dari paras atau kehadirannya. Tapi entah sejak kapan, semuanya berubah drastis. Wajahnya seperti diukir ulang oleh tangan gaib. Terlalu sempurna untuk disebut alami. Terlalu ganjil untuk dikaitkan dengan keturunan. Dan sejak hari itu pula, burung-burung tak pernah lagi bersarang di atap rumahnya. Anak-anak dilarang bermain di halaman rumahnya, bahkan hanya melintas pun mereka enggan. Dan setiap malam, ada cahaya aneh yang berkelebat dari balik jendela rumah tuanya, cahaya yang tak pernah muncul dua kali dari tempat yang sama. Kisah ini dimulai 7 tahun yang lalu. Saat itu, Ratna, seorang gadis desa berusia 20 tahun, melahirkan seorang bayi laki-laki, anak yang lahir dari hubungan gelap dengan pria beristri yang tak pernah benar-benar mencintainya. Ratna mengira lelaki itu akan menepati janji, akan membawanya pergi dari desa kecil yang penuh cibiran. Tapi kenyataannya jauh lebih pahit. Ia ditinggalkan begitu saja, dianggap kotor, tak pantas, bahkan diperlakukan seolah-olah tak pernah ada. Yang lebih menyakitkan, keluarganya sendiri menolak keberadaannya. Ibu kandungnya, yang dulu begitu menyayanginya, tak sanggup menerima aib itu. Ayahnya memalingkan wajah setiap kali Ratna mencoba berbicara. Satu persatu saudaranya menjauh, meninggalkannya dalam sunyi yang pekat. Seakan darah yang mengalir di tubuh Ratna sudah tak lagi layak disebut keluarga. Ia menjalani kehamilan itu dalam sembunyi-sembunyi. Saat tubuhnya mulai membesar, ia berhenti keluar rumah. Ia bertahan hidup dengan memakan atau menjual hasil kebun kecil di belakang rumah peninggalan almarhum kakeknya. Tak ada yang peduli, tak ada yang menanyakan kabarnya. Bahkan saat sakit dan lemah, Ratna tetap sendiri, menggigil di atas tikar lusuh, menahan perut yang semakin berat dan hati yang semakin remuk. Ketika akhirnya ia harus keluar rumah, entah untuk membeli beras atau mencari air bersih, desa seperti membeku. Semua mata tertuju padanya,
Beberapa menoleh dan berbisik, beberapa sengaja tertawa kecil, seolah keberadaannya adalah bahan lawakan. Itu dia, si perusak rumah tangga. Hamil tapi tak bersuami, dasar perempuan murahan. Kata-kata itu bukan sekadar suara, itu seperti luka yang diukir perlahan ke dalam hatinya. Dan Ratna tak bisa membalas. Ia hanya bisa menunduk, menahan napas, dan melangkah pulang secepat mungkin. Tapi tiap malam ia menangis, bukan karena lelah, melainkan karena merasa benar-benar tak diinginkan oleh siapapun di dunia ini. Wajahnya saat itu kusam, kelelahan, mata sembab yang tak pernah sempat diistirahatkan. Wajah perempuan muda yang dikhianati, diasingkan, dan dipaksa menanggung aib sendirian. Namun di balik tatapan sayunya, tersembunyi sesuatu yang perlahan tumbuh, keras, gelap, dan beracun. Dendam, dendam yang tak lagi bisa diredam. Dendam pada lelaki pengecut yang mempermainkannya. Dendam pada keluarganya yang membuangnya seolah bukan darah daging sendiri. Dendam pada semua mulut yang pernah menyumpahinya. Dan pada setiap mata yang memandangnya seolah ia tak lebih dari noda di tanah desa itu. Jika dunia menolak aku, maka aku akan buat dunia tunduk padaku. Malam itu sunyi, dingin, dan kelam. Di dalam rumah kayu reyot peninggalan kakeknya, Ratna berjuang antara hidup dan mati. Tak ada bidan, tak ada dukun beranak, bahkan suara manusia pun tak terdengar. Semua menjauh, semua menutup pintu. Dengan tubuh gemetar dan wajah basah oleh keringat, ia menggigit ujung kain jariknya, menahan rasa sakit yang membelah tubuhnya dari dalam. Lantai bambu tempat ia berbaring kini basah oleh air ketuban dan darah yang terus mengalir. Sendirian, dalam gelap, di ambang kesadaran, dan akhirnya tangisan bayi memecah kesunyian malam. Tangis nyaring yang seharusnya membawa kebahagiaan. Tapi di mata Ratna, itu bukan suara harapan, melainkan suara kenyataan pahit yang baru saja lahir ke dunia bersamanya. Ia memeluk bayi itu dengan tangan yang masih bergetar. Bayi mungil, tak berdosa, yang matanya baru saja membuka dunia yang dingin dan kejam. Ratna menatap wajah anak itu, dan tangisnya pecah. Tapi bukan tangis cinta, bukan tangis syukur seorang ibu. Tangis itu adalah ledakan dari semua luka yang selama ini ditahan. Tangis dari seorang perempuan yang dikhianati oleh pria yang dicintainya, yang dibuang oleh keluarganya, yang dipermalukan oleh tetangga dan dibenamkan dalam lumpur hinaan oleh orang-orang yang dulu ia percaya. Setiap kali bayi itu menangis di malam hari, Ratna duduk membisu di sudut ruangan. Wajahnya kosong, namun matanya merah. Kemarahan dan kehancuran bercampur jadi satu di dalam dadanya. Ia merasa kotor, hina, seolah kehadiran anak itu hanya memperjelas bahwa ia bukan siapa-siapa. Bahwa ia hanyalah sisa dari dosa yang bahkan dunia pun tak ingin memaafkan. Dan dalam gelap malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang menamparkan lembut dinding rumah, suara hatinya mulai berubah. Dendam Ratna mengendap, menyatu dengan darah, merasuk ke tulang. Hari demi hari, malam demi malam, ia merasa semakin kuat dalam tekad yang menyeramkan. Keluar dari penderitaan dan membalas semuanya, ia memandang bayinya suatu malam, lelap dalam balutan kain lusuh, dan dengan suara parau berbisik. Aku akan buat mereka tunduk di kakiku. Aku akan jadi wanita yang mereka sembah dan takuti. Dan aku akan buat mereka menyesal karena pernah menghinaku. Dan malam itu juga, Ratna membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Di bawah langit kelam yang tak berbulan, Ratna melangkah keluar dari rumah kecilnya, menggendong bayinya yang baru lahir, yang masih lemah, masih merah, dan belum sempat merasakan kehangatan dunia. Angin malam merayap pelan, menggigilkan tulang, dan dari kejauhan,
Suara burung hantu terdengar lirih seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang tak wajar. Ratna berjalan. Dengan tubuh lemah pasca melahirkan, perutnya masih terasa nyeri, langkahnya terseok-seok menembus pekatnya malam. Ia tak tahu harus makan apa, hanya mengunyah daun-daunan pahit yang ia temukan di sepanjang jalan setapak, dan menyusui bayinya dengan sisa tenaga yang ia punya. Tapi Ratna tak menangis lagi. Wajahnya dingin, tatapannya tajam, kosong, dan berbahaya. Tujuannya hanya satu, rumah Mbah Dirah, seorang dukun tua yang tinggal sendirian di ujung hutan bambu. Rumah itu sudah lama menjadi bahan bisik-bisik warga. Katanya, siapapun yang berani datang ke sana akan mendapat apa yang mereka inginkan, dengan harga yang tak pernah bisa dibayar dengan logika. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya ia tiba. Rumah itu berdiri miring, berdinding kayu hitam yang dipenuhi jelaga, atapnya penuh sarang kelelawar. Dari sela-sela pintu yang tak tertutup rapat, aroma dupa dan sesuatu yang lebih busuk merayap keluar. Ratna mengetuk pelan, tak ada jawaban. Tapi pintu itu terbuka dengan sendirinya, seperti tahu bahwa yang datang adalah jiwa yang telah siap menyerahkan segalanya. Di dalam, Mbah Dirah sudah duduk bersila, tubuhnya kurus kering, matanya putih keruh seperti mata ikan mati, namun terasa menusuk hingga ke dalam dada. Di sekelilingnya, ada botol-botol berisi cairan gelap, tulang-tulang kecil tergantung di langit-langit, dan asap dupa mengepul memenuhi ruangan. Kau datang bukan hanya untuk cantik, ya? Gumam Mbah Dirah tanpa menoleh. Kau datang dengan dendam, dan dendam yang dalam selalu memberi kekuatan paling kelam. Ratna berdiri membisu. Di pelukannya, bayi kecil itu menggeliat pelan, terbungkus kain tipis, kedinginan, dan lemah. Mbah Dirah menoleh perlahan, matanya menatap langsung ke wajah Ratna. Apa kau rela? Suaranya serak, berat, seperti berasal dari dasar sumur. Kecantikan yang tak akan pudar, akan menghisap darah dari darahmu sendiri. Tak ada jalan kembali, bayi ini akan menjadi tumbal, tubuhnya, jiwanya, akan dipersembahkan untuk kekuatan yang akan merasuk ke dalam wajahmu. Ruangan itu hening, waktu seolah berhenti. Ratna menatap wajah bayinya, tertidur, mungil, polos, dan tak berdosa. Tangannya gemetar, air matanya mulai jatuh satu-satu. Untuk sesaat, keraguan muncul. Ia menangis, bukan karena menyesal, tapi karena ia tahu apa yang akan ia lakukan tak akan pernah bisa diampuni oleh langit maupun bumi. Namun dalam isak pelan yang tertahan, dendamnya kembali menyala. Semua hinaan, semua luka, semua rasa sakit yang selama ini menggerogoti dirinya. Ia tak ingin kembali jadi Ratna yang lemah dan diinjak. Aku rela. Bisiknya tegas. Ambil dia, dan beri aku wajah yang tak akan dilupakan siapapun seumur hidupnya. Dan dengan itu, ritual pun dimulai. Malam itu, malam tanpa cahaya. Rembulan menghilang di balik awan pekat, dan langit di atas bukit membentang hitam legam, seolah langit pun menolak menjadi saksi dari apa yang akan terjadi. Ratna, dengan langkah berat dan tubuh lemah, mengikuti Mbah Dirah menuruni jalan sempit berbatu menuju sebuah gua tersembunyi di perut bukit karang. Gua itu tak pernah diketahui warga. Bau tanah basah dan darah tua menyambut mereka dari mulut gua yang gelap dan sempit. Udara di dalamnya seperti membeku. Di tengah kegelapan, hanya nyala obor yang menari-nari di sela-celah batu, memperlihatkan dinding gua yang penuh coretan kuno dan bercak merah kecoklatan, darah dari ritual-ritual sebelumnya. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran sesajen telah disiapkan oleh Mbah Dirah. Ada bunga-bunga busuk, rambut manusia, potongan kuku, serpihan tengkorak,
dan mangkuk-mangkuk berisi cairan berwarna hitam kehijauan. Bau anyir dan busuk menusuk hingga ke ubun-ubun. Ratna menggendong bayinya yang masih merah, masih bernapas, masih hidup, dan kini menggeliat dalam pelukannya, menangis lirih seolah tahu apa yang akan terjadi. Letakkan anak itu di tengah lingkaran, Perintah Mbah Dira dengan suara parau seperti batu digerus logam. Dengan tangan gemetar dan wajah yang sudah kosong dari nurani, Ratna meletakkan bayinya di antara sesajen. Bayi itu meringkuk, tubuhnya menggigil karena udara dingin dan aura kegelapan yang mulai membungkus seluruh gua. Mbah Dira mulai membaca mantra. Bahasanya tua, patah-patah, tak dapat dimengerti. Suaranya naik turun, kadang seperti suara perempuan tua, kadang seperti binatang yang mendesis. Suara mantra itu menggema ke seluruh dinding gua, dan kemudian segalanya bergemuruh. Tanah di bawah mereka bergetar. Batu-batu kecil runtuh dari langit-langit gua. Asap hitam tebal mulai muncul dari celah-celah tanah. Dan dari balik kabut gelap yang menebal, makhluk-makhluk tak berbentuk mulai bermunculan. Tubuh mereka gemetar seperti jeli hitam, matanya banyak, mulutnya melintang dengan gigi-gigi tajam yang menghitam, dan mereka bergerak mendekat, mengelilingi bayi Ratna. Bayi itu menangis lebih keras, tapi suara tangisnya justru menjadi semacam pemanggil, pemantik dari ritual terlarang itu. Ratna yang sedang duduk bersila, mata tertutup dalam posisi semedi, tiba-tiba membuka matanya. Dan mata itu bukan lagi milik manusia. Matanya memerah seperti bara api, penuh dendam, amarah, dan kegelapan yang tak terucapkan. Wajahnya berubah pucat, bibirnya membiru, nafasnya berat, tapi tenang, seperti seseorang yang siap melepas sisa-sisa kemanusiaannya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Ratna berdiri dan mengambil sebuah batu besar berlumur tanah dan darah tua dari sudut gua. Ia mendekat ke arah bayinya. Bayi itu masih menangis, lemah, tak mengerti, tak tahu bahwa ibunya sendiri yang akan menjadi akhir dari hidupnya. Dengan satu hentakan, batu itu menghantam kepala sang bayi. Sekali, keras, tangisnya terhenti, hening. Darah menyembur ke sesajen, ke tubuh Ratna, dan membasahi lantai batu gua. Daging kecil itu tak lagi bergerak. Kepalanya retak, wajahnya hancur. Tubuh mungilnya kini hanya menjadi bagian dari pengorbanan. Dan detik berikutnya, geledek menyambar di dalam gua. Petir tak seharusnya menyambar di tempat tertutup, tapi malam itu bukan malam biasa. Asap hitam mengepul tebal, membumbung ke atas, memenuhi seluruh ruang, hingga tak ada lagi yang bisa terlihat kecuali bayangan. Dari tengah-tengah asap itu, muncul sesosok makhluk tinggi besar. Tubuhnya hitam legam seperti arang, tangannya panjang menjuntai sampai tanah, dan wajahnya tanpa mata, tanpa hidung, hanya satu mulut besar dengan taring runcing. Makhluk itu mendekat. Ratna tak bergeming. Ia masih berdiri di sisi tubuh bayinya yang sudah tak bernyawa. Makhluk itu mengangkat tangannya yang besar dan dingin, lalu mengusap wajah Ratna perlahan. Kini, kau bukan milik dunia ini lagi. Kau akan jadi cantik, tapi abadi dalam kutukan. Cinta telah kau bunuh, dan darah itu akan hidup bersamamu selamanya. Dan seketika, Ratna terjatuh. Tubuhnya menghantam tanah keras. Matanya menutup. Nafasnya berhenti sesaat. Ia tertidur, bukan karena lelah, tapi karena jiwanya telah digantikan oleh sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Dan saat Ratna membuka mata keesokan paginya, ia bukan lagi wanita yang sama. Wajahnya bersih, halus, dan bercahaya. Mata yang sebelumnya sembab karena tangis kini tampak tajam dan penuh pesona yang asing. Senyumnya tak lagi lemah, senyuman itu dingin,
tapi menggoda. Ada sesuatu yang berubah, bukan hanya di parasnya, tapi juga dalam sorot jiwanya. Ada kegelapan yang tersembunyi di balik kecantikan itu. Ratna kembali ke desanya dengan langkah tenang. Para tetangga yang dulu mencibirnya kini hanya bisa menatap diam, takjub. Tapi juga takut. Kecantikan Ratna terlalu mencolok, terlalu tidak wajar. Ia tak lagi terlihat seperti perempuan desa, ia terlihat seperti dewi dari dunia yang kelam. Tahun demi tahun berlalu, Ratna menjadi perbincangan. Ia tak pernah mencari cinta, tapi pria-pria datang sendiri. Mulai dari pedagang, juragan tanah, hingga pengusaha dari kota. Semua terpesona, semua berlomba-lomba mendapatkan perhatiannya. Namun, tak satu pun dari mereka yang bertahan lama. Beberapa minggu setelah menjalin hubungan dengan Ratna, mereka satu persatu tewas, dan semuanya dengan cara yang mengerikan. Ada yang meninggal dalam kecelakaan mobil tunggal di tikungan yang tak pernah mematikan sebelumnya. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, dokter tak bisa menjelaskan. Dan yang paling mengerikan, ada yang ditemukan gantung diri di belakang rumahnya, dengan mata terbuka lebar menghadap ke arah barat, seolah menatap sesuatu yang tak terlihat. Desas-desus mulai menyebar. Konon, setiap lelaki yang tidur bersama Ratna akan membawa bagian dari kutukan dalam dirinya. Karena tubuh Ratna bukan lagi milik manusia biasa. Ia telah menjadi wadah untuk sesuatu yang menuntut darah sebagai imbalan. Namun anehnya, meski banyak yang tahu dan bisik-bisik ketakutan menyebar, tetap saja pria-pria terus datang. Mungkin karena pesona itu terlalu kuat. Mungkin karena ada yang menggoda dari bahaya yang tak terlihat. Dan Ratna, ia tetap hidup seperti tak terpengaruh oleh waktu. Sampai akhirnya, ketika usianya menginjak 60 tahun, orang-orang mulai menyadari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ratna tak menua, kulitnya masih sehalus usia 25. Rambutnya masih hitam legam, matanya tetap tajam, dan senyumnya masih menawan namun membuat bulu kuduk meremang. Tak ada keriput, tak ada uban, tak ada lelah, seolah waktu pun enggan menyentuhnya. Namun, umur tak pernah bisa ditipu selamanya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, langit mendung menggantung pekat di atas desa. Angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana rumah Ratna malam itu terasa aneh, sepi, namun menegang. Bahkan para pembantu yang biasanya sudah terbiasa dengan suasana mencekam di rumah itu, malam itu merasa gelisah tanpa alasan. Sekitar pukul 2 dini hari, sebuah suara jeritan panjang dan melengking terdengar dari kamar utama Ratna. Jeritan itu seperti dicabut dari tenggorokan seseorang yang melihat sesuatu sangat mengerikan, atau mungkin direnggut dari dunia ini dengan paksa. Para pembantu terbangun dan berlarian panik. Mereka berdiri gemetar di depan pintu kamar Ratna yang terkunci rapat dari dalam. Bu Ratna, ada apa? Bu, tolong buka pintunya. Tak ada jawaban, hanya suara desisan, lalu sunyi yang sangat mencekam. Beberapa dari mereka mulai menangis, dan dengan penuh ketakutan, salah satu pembantu pria mencoba mendobrak pintu. Sekali, 2 kali, hingga pada pukulan ketiga, pintu itu terbuka paksa. Dan saat pintu terbuka, semua membeku. Jerit tangis pecah. Salah satu pembantu perempuan langsung jatuh pingsan. Yang lainnya hanya bisa berdiri dengan mata melebar, mulut gemetar, dan tubuh menggigil. Pemandangan di dalam kamar Ratna bukan sesuatu yang bisa dilupakan seumur hidup. Tubuh Ratna tergeletak di tengah ranjang, hangus seperti terbakar. Kulitnya menghitam legam, melepuh, mengelupas di beberapa bagian, dan terlihat seperti arang hidup.
Wajahnya bukan lagi wajah cantik seorang wanita usia 25 tahun. Kini, penuh keriput tajam, mengerut seperti nenek renta berusia ratusan tahun. Kelopak matanya terbuka lebar, namun bola matanya telah mencair dan menghitam, meleleh di sisi pipinya. Mulutnya menganga besar, seolah berteriak, tapi beku, membatu dalam ekspresi penderitaan dan ketakutan paling dalam. Di sekeliling tubuhnya, bau daging gosong dan bunga bangkai memenuhi kamar. Dan di atas langit-langit, tampak bekas sidik jari mungil berwarna merah kehitaman. Ratusan jumlahnya, seolah tangan-tangan kecil dari bayi-bayi tak terlihat telah menggoreskan kutukan terakhir mereka. Malam itu, Ratna dinyatakan meninggal dunia. Namun tak satupun orang berani menyentuh jenazah Ratna terlalu lama. Tubuhnya masih terasa panas, nyaris mendidih, dan semakin lama dibiarkan, bau gosong bercampur anyir darah mulai menyengat dari celah-celah pori kulitnya yang mengelupas. Akhirnya, seorang ustadz tua dari desa seberang didatangkan. Sosok karismatik yang dikenal tak hanya karena ilmunya, tapi juga keberaniannya menghadapi hal-hal gaib. Ia datang membawa Al-Quran, sebotol air Zam-Zam, dan keyakinan bahwa kematian tetaplah harus dimuliakan, meski ruh yang meninggalkan tubuh itu pernah terjerat kegelapan. Keesokan paginya, dengan dibantu warga desa, jenazah Ratna dipersiapkan untuk dikebumikan. Namun sejak awal prosesi, tanda-tanda aneh sudah mulai terasa. Saat dimandikan, air siraman berubah keruh dan berlendir, seperti lumpur rawa yang telah membusuk. Kain kafan tak mau melekat dengan baik, seolah ada yang menolaknya menutupi tubuh itu. Beberapa warga melihat bayangan hitam berkelebat di langit-langit rumah, dan suara tangisan bayi terdengar pelan-pelan dari bawah lantai rumah, tapi tak ada bayi di sana. Ustadz tetap tenang. Dengan lantunan ayat suci, ia menenangkan warga yang mulai gemetar. Namun, yang terjadi di pemakaman lebih dari sekadar aneh, ia adalah teror yang menolak dilupakan. Saat liang lahat mulai digali, cangkul para warga memukul batu keras yang muncul entah dari mana, padahal tanah itu sebelumnya lembek dan gembur. Mereka mencoba menggali di sebelahnya, dan tiba-tiba dari lubang itu menyembur air comberan hitam berbau busuk yang memancar seperti disentak dari perut bumi. Pindah lagi, gali lagi, tanah selalu menolak. Entah muncul batu besar, akar pohon hitam yang menjalar seperti ular, atau genangan lumpur busuk yang muncul begitu saja. Ustadz pun memerintahkan seluruh warga untuk berhenti dan duduk membentuk lingkaran. Ia mulai membaca ayat demi ayat, suaranya lantang, meski napasnya mulai terasa berat. Keringat mengucur dari pelipisnya, namun ia terus melantunkan doa, hingga tanah akhirnya luluh. Galian bisa dibuat. Warga mengangkat jenazah Ratna pelan-pelan. Tubuh itu berat, sangat berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menahannya dari turun ke liang kubur. Dan ketika mereka akan menurunkannya perlahan ke dalam liang lahat, tanah di dasar lubang tiba-tiba bergerak. Jenazah Ratna terlempar ke udara, seolah ada yang mendorong kuat dari dalam bumi. Kain kafan robek sebagian, wajahnya yang membusuk terlihat, tapi matanya terbuka. Semua orang menjerit, beberapa lari tunggang langgang, sebagian jatuh bersujud, menangis, tak kuat melihat apa yang baru saja terjadi. Tanah benar-benar menolak, bumi tidak mau menerima jasad Ratna. Lalu, pepohonan di sekitar makam meranggas seketika. Daun-daunnya gugur dalam hitungan detik, dan dahan-dahannya menghitam seperti terbakar dari dalam. Burung-burung berhamburan dari atas, namun tak satu pun mau hinggap kembali. Suasana seperti dunia yang mengutuk makhluk yang pernah melanggar batas manusia dan mengikat janji pada kegelapan. Ustadz, dengan suara lirih tapi tegas, berkata, Dia bukan milik bumi ini.
dan tempatnya bukan di sini. Akhirnya, setelah berbagai kegagalan dan teror yang tak bisa dijelaskan, jenazah Ratna tak jadi dimakamkan. Dengan tubuh yang masih dibalut kain kafan compang camping, ia dibawa kembali ke rumahnya, rumah tua yang kini terasa lebih dingin dari kematian itu sendiri. Tak ada upacara, tak ada doa. Jenazah itu hanya diletakkan begitu saja di atas ranjang kamar yang kini menghitam hangus. Seolah ikut terbakar bersama kutukan pemiliknya, udara dalam rumah itu berubah. Bau gosong bercampur amis darah memenuhi seluruh ruangan. Cat dinding terkelupas, kaca-kaca jendela berembun meski tak ada hawa sejuk. Bahkan cermin di kamar Ratna, yang dulu selalu dipakainya untuk menatap keindahan hasil tumbal itu, retak tanpa sebab, dan dari celah retaknya menetes cairan merah seperti darah. Setelah itu, akses menuju rumah Ratna ditutup. Warga menancapkan papan larangan, menggembok pagar, dan menyumpahi rumah itu dengan doa-doa pengusir jin. Tak ada yang berani mendekat, bahkan hewan-hewan pun menghindari pekarangan itu. Tak ada cicak, tak ada kucing, tak ada burung, seolah rumah itu bukan lagi milik dunia manusia. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu setelah pengembalian jenazah ke rumah, warga mulai diganggu. Terutama pada malam Jumat Kliwon. Orang-orang yang berjalan melintasi jalan setapak di dekat makam lama, tempat di mana liang lahat pertama untuk Ratna sempat digali, mengaku melihat sosok wanita berbaju putih berdiri diam di bawah pohon waru tua. Dari kejauhan, ia tampak luar biasa cantik. Tubuhnya ramping, kulitnya putih bersinar dalam gelap. Rambut panjangnya tergerai tertiup angin. Parasnya membuat siapapun yang melihat akan berhenti dan terpukau sampai mereka melihat lebih dekat. Separuh wajahnya telah membusuk, kulit pipinya sobek, menyingkap daging hitam dan tulang yang mulai terlihat. Matanya merah menyala seperti bara dalam arang. Dan di tangannya, ia menggenggam sebuah cermin kecil yang retak. Cermin itu meneteskan darah segar, seolah menangisi dosa yang tercermin di dalamnya. Kadang, dari balik pundaknya, terdengar suara tangisan bayi. Lirih, menyayat, seperti berasal dari perut bumi. Dan jika seseorang terlalu lama menatapnya, wajah cantik itu akan mendadak menoleh penuh, memperlihatkan keseluruhan sisi yang membusuk dan menyeringai lebar dengan mulut hitam penuh taring. Kini rumah itu tetap berdiri, sepi, sunyi, dan ditinggalkan. Tapi pada malam-malam tertentu, terutama saat Jumat Kliwon menyapa, karena Ratna belum pergi, ia hanya menunggu satu jiwa lagi yang bersedia membayar harga yang sama. Terima kasih telah mendengarkan cerita Ritual Tumbal Bayi di Gua Terlarang. Jenazah wanita ini ditolak bumi bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap keputusan selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Cerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.